Setelah kemarin melakukan olah tempat kejadian perkara di Cilincing, Jakarta Utara yang merupakan rumah korban Hertati beserta anaknya ER, kepolisian berencana akan melakukan tes psikologi terhadap tersangka Rahmat Awifi. Hal ini diungkapkan Kasubdit Kejahatan dan Kekerasan Jatan Ras Polda Metro Jaya AKBP Helmi Santika. Tes psikologi rencananya akan dilakukan oleh tim dokter psikologi Polda Metro Jaya. Namun Helmi belum bisa memastikan kapan tes ini akan dilakukan. Selain untuk mengetahui kondisi kejiwaan tersangka, tes juga dilakukan untuk mengetahui kecenderungan seksualitas pelaku. Apakah tersangka mempunyai perilaku seksual yang menyimpang atau tidak? Tersangka Rahmat Awifi ditangkap atas tuduhan pembunuhan terhadap Hertati karena kesal dimintai pertanggungjawaban atas kehamilannya. Tak hanya itu, tersangka juga menghabisi anak Hertati, ER, yang berumur 6 tahun dan kemudian memperkosanya. Kedua korban kemudian disimpan menggunakan koper dan kardus dan kedua jasadnya dibuang di tempat yang berbeda. Tim TV One mengabarkan. Kami ajak Anda untuk memperbincangkan kejadian yang memilukan ini bersama dengan seorang psikolog, Mbak Lita, terima kasih. Kemudian ada Mas Arswendo yang bisa memberikan gambaran mungkin apa yang terjadi pada situasi itu. Kalau Anda melihat si pelaku, kalau betul ini pelakunya, membunuh seorang ibu yang lagi hamil, memerkosa anaknya 6 tahun, dan kemudian membunuh dan membuang. Ya, kalau saya ngambil kata-kata Mas Wendo, biadab. Ya Mas ya, ya Allah itu keterlaluan sekali ya. Yang jelas orang itu mentalnya sudah drop banget ya. Tapi kan perlu tes untuk itu, untuk harus dia. Betul. Tapi dengan tidak adanya peri kemanusiaan, tidak ada rasa empati, tidak ada rasa apa-apa. Aduh ya ampun, anak segede gitu kok berani sekali ya, kok tega gitu loh. Nah apa nggak punya rasa apa gitu dalam hatinya ya, dia memang udah nggak punya. Nah nggak punya, gitu, nah itu justru itu. Do and do-nya udah nggak ada. Nggak ada, bener. Apakah itu bisa dibilang masalah kejiwaan atau memang ya orang ini sudah moralitasnya hancur-hancuran? Sekarang gini, kalau yang namanya kejiwaan itu, siapapun orang yang melakukan apapun di luar kelaziman manusia, di luar akal sehatnya, itu sudah something wrong. Ya sudah sakit gitu. Tapi memang harus melalui klinis juga, pemeriksaan secara klinis gitu. Mas Arswendo, saya bayangkan kalau di pengadilan gitu, kalau sang pengacaranya bilang, oh ini sakit jiwa, bebas dong dia. Oh ya nggak bebas amat, tapi pasti dia dalam perawatan. Tapi nggak gini loh, gejala kayak gini makanya masyarakat itu kan cuma marah pada koruptor, marah pada teroris, iya. Dua-duanya pada narkoba, pedagang narkoba. Pemerkosaan dari dulu saya usulkan ini juga kasus yang harus segera dihentikan. Karena kalau enggak kayak begini jadi di dalam penjara, wah jadi cerita dalam penjara ini. Tapi Pak Wamennya nggak ada. Sayang Wamennya nggak ada ya. Ya nggak ada lah. Kenapa kalau gimana? Itu pemerkosa itu dapat hukuman yang paling berat sekali oleh sesama tahanan sendiri. Diapain mereka biasanya? Disodomi, disuruh onani dengan balsam dengan atau rumput, daun sembuhan, daun yang paling gatal, dan itu berkali-kali dan semua menerima. Bahkan di dunia yang paling suram pun ada nilai-nilai yang mereka anggap ini sudah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan, kasarnya gitu. Mbak Lita, saya bayangkan psikolog, saya kira bayangkan Mbak Lita gitu. Kayak saya kira. Psikiater atau psikolog biasanya digunakan oleh pengacara untuk memastikan kliennya itu bebas dari hukuman. Untuk tidak seperti itu, tadi omongan tadi itu masuk ke penjara justru dikerjain oleh sesama napi. Harusnya sih undang-undangnya yang dirubah. Ya Mas ya, berarti undang-undangnya yang harus dirubah. Nah ini kan suatu betul-betul yang menghantam jiwa manusia gitu loh. Ya nggak bisa juga dong harus bebas. Aduh nggak lah ya, nggak fair itu namanya. Kasian banget gitu. Tapi kalau dari logika kan mungkin saja. Kalau benar loh dia melakukan betul. Betul. Dan itu nggak ada orang lain lagi kan yang di serumah dengan dia. Dan anaknya, kamu bisa bayangkan kan itu begitu. Ini ada anaknya setelah membunuh istri atau bukan istri masih itu, kemudian melakukan itu memperkosa seorang anak. Enggak. Sakit jiwa ya? Itu Mbak Lita, ini kalau Anda digunakan oleh polisi untuk memeriksa orang ini, untuk memastikan kesehatannya, kejiwaannya, pertanyaan apa yang ingin Anda sampaikan pada si? Kenapa kamu tega melakukan itu terhadap anak yang memang harusnya menjadi seorang anak dia? Anggaplah dia sebagai anaknya. Jawaban apa yang bisa membuktikan bahwa dia sehat atau dia sakit? Ya, saya rasa
Gimana ya? Saya juga Pasti ada cara tertentu, bahkan seorang Saddam Hussein aja, bagaimana dia pasti diangkat dulu. Kenapa? Kamu kan berprestasi. Nah. Sampai dari situ kita masuk, kenapa kamu melakukan itu tadi? Betul. Itu ada strateginya untuk interogasinya gitu. Itu karena pribadi atau mungkin masyarakat ikut punya andil dalam membentuk orang itu latar sampai melakukan belakang itu. banyak kasus yang memang melatar belakangnya orang yang memang bisa sampai tega ya, tega melakukan itu. Pertama mungkin karakter orang itu seperti apa? Mungkin di lingkungan, intelektualnya dia nggak nyampe. Bagaimana dia stresornya dia apapun yang dia lakukan, mungkin lingkungan dia yang tidak mendukung dia menjadi seorang yang anak yang baik gitu kan? Bisa saja terjadi seperti itu. Lalu bisa saja mungkin ini saya agak sedikit mengembangkan hiperseks bisa saja terjadi. Ya, SMS yang mengatakan bahwa pacarnya hamil, minta dikawinin juga. Betul, betul. Ada pengaruhnya? Bisa, mungkin saja bisa dilihat dari situ. Atau mungkin pengaruh obat-obatan, mabuk mungkin pada saat dia melakukan itu. Tapi semua laki-laki hiperseks, tapi kan yang perlu bisa ngaturnya. Hiperseknya itu seperti apa? Ya makanya, itu kan Dia paling bisa. Enggak. Hiperseks itu kan memang itu sudah di luar ya, di luar ada batas kenormalan. Ya. Betul. Jadi ya memang harus diteliti lebih jauh lagi lah, seperti itu. Mas Wendo, ini ada pengaruhnya masyarakat terhadap orang ini menurut Anda? Oh banyak. Dia biasanya orang kayak begitu itu, tapi ini bukan pendekatan psikologi, bukan. Dia merasa terasing, dia mau membuktikan kelebihannya dengan cara-cara begitu. Ini bahasa tingginya itu ini penaklukan. Sebetulnya ini penaklukan. Penaklukan. Iya, saya bisa menaklukkan ini, saya bisa menaklukkan yang kemudian jadi pacarnya, kemudian si kecil ini juga saya bisa melakukan, saya berkuasa. Nah ini sebetulnya yang saya bilang, kalau kita mau kutuk itu yang begini ini. Peristiwa seperti ini bisa kita temui sehari-hari bahkan. Ada yang muncul media, ada yang tidak itu kan. Kalau kemudian ini terjadi, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk bisa mencegah situasi ini menurut Anda, Mas Wendo? Kalau saya lingkungan itu kan, kita pasti akan mudah menyalahkan lingkungan atau apa, tapi maksudnya dari lingkungan itu bisa kita lebih tahu lagi lah. Kalau saya berjalan sama Lita atau berjalan sama Anda ini, apa sih sebetulnya yang terjadi dalam rumah itu? Apakah suami istri, apakah apa? Nah, ini masyarakat kita kan cenderung jauh kayak begini-gini. Urusan lu sendiri, gue sendiri. Iya. Nah, ketika itulah kerawanan itu seorang lelaki yang merasa dirinya hebat, tadi apalagi hiper ya. Kok kamu tahu sih ini dari mana? Oh gitu ya, cirinya gitu ya. Kalau dia hiper apa enggak? Sudah. Perlu pembuktian lebih jauh. Nah, lingkungan ini mendesak dia kemudian melakukan, menurut saya kelainan dia itu justru nggak sadar bahwa dia ini super jahat, kita super busuk gitu aja. Betul. Balita, bagaimana dengan Anda? Apa yang harus dilakukan masyarakat untuk bisa terhindar dari situasi yang bisa muncul di sebelah kita, tetangga kita? Ya kejahatan memang kita nggak bisa prediksi ya Mas ya. Kapanpun bisa aja datang gitu ya. Saya pun aja pernah juga dapat kejahatan ya. Tapi ya memang dari kitanya sendiri mungkin dia dari nggak ngerti, diri sendiri. dunia udah nggak ngerti. Betul. Anjing aja tahu kapan boleh, kapan tidak. Iya. Itu latihannya pertama gitu, anjing itu boleh berdiri. Jadi susah dong orang psikopat kayak gini nih ya. Misalkan ini orang yang terbukti sebagai psikopat. Ini lebih dari psikopat ini, lebih dari psikopat. Karena dia nggak sadar yang dia lakukan ini, nggak sadar dalam pengertian dia nggak tahu benar atau tidak benar, dia nggak ngerti bedanya. Dan ketika itu bahayanya luar biasa sekali. Jadi tidak usah berharap pada pemerintah, polisi, nggak usah ya. Ini kembali kepada masyarakat Hakimi masa. Tapi ya nggak boleh lah gitu ya. lebih ini ya. Paling tidak kita berhati-hati. Tapi sekali-sekali dipanggil kembali, coba ditanyain gitu. Jadi kamu kan bisa. Seru tuh. Kita undang habis ini, kita undang si Rahmat ini ke sini. Benar. Mari dia sini. Boleh. Siapa tahu dia punya ilmu hiperseks tadi kan. Betul. Enggak siapa tahu kan bisa direndahkan lagi supaya nafsunya terlalu. Aduh, ada susah deh. aja. Ampun, capek. Mas Wendo terima kasih, Mbak Lita terima kasih kita ngobrol. Ya, semoga kita akan segera dapat jawaban tentang perilaku si Rama di pelaku dari pemuda. Panggil dia kalau dia mau kesini. Kita adili di sini ya. Kita adilin, kita tanya benar. Nah, terima kasih. Kita akan kembali saat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Kemudian terakhir kami bicarakan tentang peristiwa pembunuhan yang terjadi minggu kemarin di Tanjung Priok, Jakarta Utara terhadap seorang ibu yang setengah hamil dan seorang anaknya yang berusia masih 6 tahun. Ada pemerkosaan di sana, bahkan kedua mayatnya dibuang dalam kardus dan koper oleh pelaku. Masih dicari apakah dia gila atau sakit jiwa atau melakukan itu dengan penuh kesadaran.
Itulah 3 hal yang kami perdalam pada Apa Kabar Indonesia Malam. Semoga hal tadi akan menambah informasi kita, apa yang harus kita lakukan untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah bersama kami selama 60 menit. Kami undur diri, kita berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Selamat malam, sampai jumpa.